Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kairanisa Zarakil Falkudin. Kali ini saya akan menjelaskan terkait materi penggunaan tanda baca dan juga unsur serapan. Yang pertama adalah tanda titik, yang memiliki fungsi untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Dengan contoh, saya sedang belajar bahasa Indonesia. Bisa juga dipakai dalam singkatan, contoh, SH, doktor, dan juga MA. Lalu yang kedua terdapat tanda koma, yang berfungsi untuk memisahkan unsur-unsur dalam perincian. Dengan contoh, ibu membeli sayur, buah, daging, dan telur. Lalu bisa juga untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat bila anak kalimat mendahului induk kalimat. Dengan contoh, karena hujan, mereka tidak jadi berangkat. Lalu ada juga titik koma, yang memiliki fungsi sebagai pemisah bagian kalimat yang setara, tetapi di dalamnya sudah terdapat koma. Dengan contoh, saya membeli buku, pensil, dan penghapus, serta dia membeli tas, sepatu, dan jaket. Lalu yang keempat ialah titik dua, di mana setelah pernyataan lengkap yang diikuti perincian. Dengan contoh, kita membutuhkan alat tulis, buku, pensil, dan penggaris. Bisa juga digunakan pada teks drama setelah nama pelaku. Dengan contoh, Budi, titik 2, apa kabar? Lalu yang kelima ada tanda tanya untuk kalimat pertanyaan. Dengan contoh, siapa nama kamu? Lalu, untuk yang keenam ada tanda seru untuk kalimat perintah atau seruan. Dengan contoh, awas, ada mobil. Lalu untuk yang ketujuh ialah tanda petik untuk mengapit kutipan langsung. Dengan contoh, ibu berkata, belajarlah dengan rajin. Lalu untuk yang ke-8, ada tanda kurung, yang memiliki fungsi mengapit keterangan tambahan, seperti peristiwa itu terjadi di Bandung, dalam kurung Jawa Barat. Lalu yang ke-9 ada tanda hubung, yang memiliki fungsi menyambung suku kata atau kata ulang, dengan contoh anak-anak. Dan yang ke-10 ada tanda pisah, yang memiliki fungsi membatasi sisipan penjelasan, seperti Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, dikenal sebagai orator ulung. Terdapat pula kesalahan umum dalam penggunaan tanda baca pada teks ilmiah. Di antaranya ialah 1. Menggunakan koma sebagai pengganti titik. 2. Tidak konsisten menggunakan tanda titik 2 pada perincian. 3. Menambahkan tanda seru dalam teks ilmiah, padahal sebaiknya dihindari. Dan yang keempat, salah menempatkan tanda hubung dan tanda pisah. Lalu untuk materi yang kedua ialah unsur serapan, di mana unsur serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, baik dengan penyesuaian ejaan maupun tanpa penyesuaian. Proses penyesuaian ejaan unsur serapan diantaranya ialah 1. Asimilasi, yaitu penyesuaian bunyi atau ejaan agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dengan contoh, telepon menjadi telepon. Yang kedua ialah adaptasi, yaitu penyerapan tanpa banyak perubahan, seperti internet menjadi internet. Terdapat contoh kata-kata serapan, diantaranya adalah 1. Dari bahasa Arab ialah dunia, hakim, dan kitab. Dari bahasa Sanskerta ialah manusia, pustaka, dan bahasa. Dari bahasa Belanda terdapat bahasa kantor dan resleting. Dari bahasa Inggris terdapat bahasa komputer, printer, dan juga standar. Terdapat pula kaidah penulisan kata serapan sesuai Puebi. Di antaranya adalah 1. Gunakan bentuk baku sesuai EYD atau Puebi. 2. Hindari ejaan ganda, seperti aktif lebih tepat daripada aktif. Dan yang ketiga ialah penulisan menyesuaikan kaidah fonologi bahasa Indonesia. Terdapat pula kesalahan umum dalam penggunaan unsur serapan pada karangan ilmiah. Di antaranya adalah 1. Menggunakan ejaan lama, seperti aktif, kualitas, dan filsafat, padahal sudah ada bentuk baku, seperti aktif, kualitas, dan falsafah. Yang kedua, tidak konsisten menulis kata serapan. Dan yang ketiga, menggunakan istilah asing padahal sudah ada padanan bahasa Indonesia, seperti asesmen yang sebenarnya adalah penilaian. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.